Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan, yaitu sistem rekomendasi resep masakan berdasarkan bahan baku rumah dan input lainnya. Kelompok kami terdiri dari Avicenna, Faris Wakan, David Petra, dan saya, Feby Eliana. Dan ini adalah topik pembahasan pada presentasi kali ini. Di era yang modern ini, sangat terdapat banyak pilihan makanan, namun hal ini juga menjadi permasalahan. Pertama, karena keterbatasan bahan baku yang terdapat pada tempat tinggal pengguna. Dan tentunya ini menjadi limitasi dalam pilihan untuk resep yang dapat dimasak. Yang kedua adalah banyaknya informasi. Walaupun hal ini merupakan hal yang positif, namun ternyata hal ini juga menjadi hal yang negatif karena meningkatkan kompleksitas dalam memilih suatu resep makanan. Yang ketiga adalah preferensi pengguna. Setiap orang memiliki preferensi kuliner yang berbeda, sehingga suatu resep kemungkinan tidak selalu cocok untuk semua orang. Tujuan dari kelompok kami adalah ingin membantu pengguna untuk memilih resep masakan yang sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan preferensi, dengan membuat sistem yang dapat berdampak terhadap penurunan kompleksitas dalam pemilihan resep untuk dimasak. Selanjutnya, bagian kedua adalah rancangan solusi kami. Dari permasalahan yang ada, solusi yang diajukan adalah membuat sebuah sistem rekomendasi resep masakan berdasarkan bahan baku rumah dan input lainnya. Next. Nah, untuk membuat sistem ini, mula-mula kami melakukan pengumpulan data terhadap 100 orang responden. Data ini menjadi kebutuhan preferensi yang akan diprediksi nantinya. Nah, data yang dikumpulkan meliputi usia, gender, bahan makanan yang tersedia, preferensi rasa, golongan darah, lauk favorit, frekuensi makanan per hari, warna RGB favorit, dan juga zona waktu domisili. Next, nantinya pengguna yang menggunakan aplikasi ini akan memulainya dengan membuka aplikasi. Kemudian mereka akan mengisi data preferensi pengguna dan bahan makanan yang tersedia. Selain itu, ia akan mendapatkan rekomendasi masakan, mulai dari sistem hingga akhirnya mengambil keputusan terhadap resep yang akan ditampilkan. Next. Harapannya, dari solusi ini, pengguna bisa mendapatkan rekomendasi resep yang sesuai dengan ketersediaan bahannya, serta preferensi pribadi secara lebih efisien dan efektif. Nah, untuk memperjelas solusi ini, kami menetapkan batasan berupa hasil prediksi dari data resep ini hanya berasal dari data training terhadap 6.000 data saja. Oke, selanjutnya kita membahas tentang desain sistem. Di sini kita akan membahas setiap subsistem yang kita bentuk di setiap sistem kita. Untuk yang pertama, itu adalah data management subsystem. Oke, data management subsystem itu terdiri dari 4 komponen yang kita bentuk, yaitu database, DBMS, data directory, dan juga query directory. Di mana pada database, kita dari beberapa bahan dasar, bahan utama, kita memilih 5 kategori bahan utama untuk dijadikan di dalam sistem kita, yaitu ayam, ikan, sapi, kambing, dan juga telur. Untuk DBMS sendiri, kita menggunakan database dalam bentuk RDBMS dengan vendor yaitu MySQL. Dan data directory itu sendiri kita terdiri dari 4 bentuk kolom, di mana ada satu tabel, yaitu pada kolom pertama itu adalah data bahan utama yang tadi disebutkan, yang kedua adalah nama makanan, dan juga bahan yang selanjutnya adalah bahan pembentuk, yaitu ingredients, bahan-bahannya, dan juga langkah pembuatannya. Di mana yang keempat itu adalah query directory, di mana seperti yang dikatakan, yaitu kita menggunakan MySQL, jadi kita menggunakan SQL syntax. Selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah user interface subsystem. Di sini kita menggunakan graphical user interface di atas web browser dengan tipe interaksi instructing. Jadi inputnya itu berupa formulir, jadi pengguna diharap untuk mengisi formulir-formulir yang ada di sistem, di mana masukannya itu berupa usia, gender, preferensi rasa, golongan darah, warna RGB favorit, frekuensi makanan, zona waktu domisili, dan juga bahan makanan. Di mana outputnya akan berupa rekomendasi dari beberapa makanan yang telah diolah oleh sistem kami. Selanjutnya adalah knowledge based management, di mana memang sistem kita itu bersifat artificial intelligence dan juga machine learning. Jadi kita memiliki sistem knowledge base karena memang dibutuhkan mekanisme penyimpanan resep-resep masakan yang ada, di mana bentuknya ini database sederhana yang telah disebutkan di awal pada data management subsystem yang berisi formula, langkah, dan lain sebagainya untuk membentuk makanan dan rekomendasi makanan.
Selanjutnya untuk knowledge based management system itu sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama knowledge base yang berisi formula pembentuk masakan yaitu resep-resep, kemudian ada inference engine yang dimana itu mendeduksi bahan makanan untuk menjadi resep, dan kemudian interface mechanism yaitu untuk menerima input bahan makanan dari user. Nah, kemudian untuk model manajemennya, kita memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu model base, di mana model base ini berfungsi sebagai pengklasifikasi yang memberikan hasil analisis di dalam DSS berdasarkan hasil training data. Dan kemudian ada MBMS, di mana ini di komponennya digunakan untuk pengembangan model, mulai dari tahap pengambilan data dari database, pre-processing data, feature extraction, dan kemudian model training. Kemudian yang ketiga ada model directory dan language. Dalam DSS kami tidak membangun model directory karena kami hanya memiliki satu model saja. Dan bahasa yang digunakan itu Python untuk modeling language-nya. Kemudian yang terakhir ada model management, yaitu aplikasi kami berbentuk aplikasi berbasis web dengan user interface front-end menggunakan React.js, back-end menggunakan Flask, dan kemudian backend aplikasi menjadi model execution dan frontend aplikasi menjadi model command processor. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi. Berikut ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang telah kami bangun. Pertama, pengguna akan diarahkan untuk mengisi data pribadinya. Data ini akan digunakan untuk memberikan hasil rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk mengisi bahan baku yang dimilikinya. Saya akan mengisi beberapa bahan makanan. Dan pengguna akan menekan tombol proses, lalu setelah itu akan mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan bahan baku yang dimilikinya dan juga preferensi makanannya. Berikut adalah contoh rekomendasi yang diberikan berdasarkan input yang telah dimasukkan oleh pengguna. Terdapat 3 rekomendasi yang diberikan, dan berikut ini adalah tampilan dari rekomendasi yang diberikan. Oke, nah sekian dari demo yang kami berikan dari aplikasi kami. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk membangun aplikasi ini. Ya, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.